Possibly mungkin the creation of human beings bahwa penciptaan manusia with a plan of sharing the throne of God with them. dengan Allah mempunyai suatu rencana bahwa mereka akan duduk di dalam takhta bersama-sama dengan Dia. Offended the secret desire Itu telah melanggar dan menyakiti kerinduan rahasia yang di dalam hati Lucifer. he wanted those two positions for himself. Karena dia mengingini posisi itu untuk dirinya sendiri. The Bible says we're made a little lower than the angels. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan sedikit lebih rendah daripada malaikat. But in Christ we've been crowned with glory and honor. Tetapi di dalam Kristus kita dimahkotai dengan kemuliaan. Lifted up to share the throne, seated with him in heavenly Dan diangkat untuk duduk bersama-sama dengan Dia di tempat surgawi, di dalam tahtanya. Can you imagine how you could be upset if you wanted that position for yourself? Bisa coba saudara pikir bagaimana saudara menjadi terganggu di dalam hati saudara kalau ada orang yang lain yang diberikan posisi yang sebenarnya yang saudara sendiri inginkan. See, every one of us have a cry. Nah, setiap kita sudah mempunyai suatu seruan di dalam hati kita. All of us have a cry to be accepted. Semua kita mempunyai suatu seruan di dalam hati kita bahwa kita mau diterima orang. All of us have a deep desire to feel that we are valuable contributors. Jadi kita semua mempunyai suatu keinginan rahasia di dalam hati kita bahwa kita mau dianggap orang yang sudah mempunyai kontribusi yang berharga. And in ministry, that can easily lead to a deep desire for a position. Dan di dalam pelayanan itu bisa melahirkan suatu keinginan yang dalam untuk memiliki posisi. Even perhaps a secret desire. Dan mungkin itu juga merupakan satu keinginan rahasia. I'm only a backing vocalist. Oh, saya sebenarnya hanya seorang yang kakak dalam penyanyi yang dukung saja. I want to lead the worship. Tapi saya mau menjadi pemimpin penyembahan. I think I could do it better than that. Saya tidak mau menjadi orang kedua. Saya mau menjadi yang pertama. Saya lebih baik daripada dia. And you may never say that out loud. Mungkin saudara tidak pernah mengucapkannya dengan bibirmu. But there's a dream in here. Tapi ada satu mimpi yang di dalam hati. It's not necessarily an illegitimate dream. Nah, tidak tentu itu adalah mimpi yang salah. Until somebody has handed the microphone you wish that you were holding. Sampai pada saat orang yang diberikan mikrofon yang sebenarnya saudara sudah ingin. Suddenly there is an explosion. Kalau tiba-tiba ada satu ledakan. The offense releases all that pent-up longing. Jadi batu sandungan itu, rasa sakit hati itu menyebabkan terlepas semua perasaan yang tersembunyi dalam hati. Do you know, I think that whole process is inherent in the word devil itself. Jadi saya pikir seluruh proses itu memang terkandung di dalam kata devil atau iblis. The word devil Karena kata iblis comes from the Greek word diabolo. datang dari kata diabolo seperti di wilayah. And the meaning of the Greek word diabolo is memphitna. Nah, arti dari kata diabolo itu adalah calumniate. Memphitna. Dari memfitnah. And this means to charge falsely and knowingly with a crime or offense. Dan ini memang mempunyai arti sengaja memfitnah seorang melakukan kejahatan. To propagate evil repute with a design to injure the reputation of Untuk others. menyebarkan kepalsuan dengan maksud menjatuhkan nama orang lain. It's not only what a devil does, Jadi bukan hanya apa yang dibuat oleh seorang iblis, it's part of the process of becoming a devil. itu adalah bagian dari proses menjadi seorang iblis. It is my suspicion Itu adalah kecurigaan saya. God made a legitimate decision in the administration of His kingdom. Bahwa Allah telah membuat suatu keputusan yang sah di dalam administrasi kerajaan. But it conflicted with the secret passion in Lucifer. Tetapi itu telah melanggar atau menentang
hasrat rahasia yang ada di dalam hati iblis. And that anger resulted in him becoming a devil. Sehingga kemarahan yang meledak di dalam dia menyebabkan dia menjadi iblis. And now into the garden he comes. Nah, sekarang dia turun ke dalam taman. Hath God said, Apakah Allah telah berfirman, you shall not eat all the tree? bahwa engkau tidak boleh makan dari semua pohon? Oh, I hate to tell you this. Sebenarnya saya tidak mau diberitahukan begini. But God isn't as nice as you think he is. Tahu Bapak, Allah ini tidak sebaik seperti dia bilang. He doesn't love you as much as you thought. Dia tidak mengasihimu sebanyak yang kamu pikir. He's keeping life from you. Dia merahasiakan kehidupan sebenarnya daripadamu, dia menyembunyikannya. He said, don't touch the tree. Dia berkata, jangan kamu menyentuh pohon itu. But the day you eat from it, you'll be like him. Tetapi pada hari engkau makan dari pohon, lihat ada pohon. There is a Makan dari pohon itu, engkau menjadi seperti dia. Bukan kepada proses yang sama yang terjadi dengan anak Allah. Jesus called Judas the son of perdition. Dan kita sudah tahu bahwa Yesus menyebut Yudas Iskariot anak Jahanam. Like the father, Jadi dia so the son. jadi seperti bapa, demikian anak. Two issues. Nah, di sini ada dua isu. Firstly, the secret on the inside. Yang pertama rahasia yang ada di dalam diri iblis dan Yudas sebagai anak. Then the moment of offense. Lalu yang kedua adalah saat terjadi sakit hati. Now, every one of you know Setiap saudara tahu, what was the secret ambition in Judas's heart. jadi apa yang menjadi ambisi rahasia di dalam hati Yudas. Someone tell. Beritahukan saya, apa menjadi rahasia yang bersembunyi di dalam hati Yudas? Dia ingin apa? Money. The love of money. Ya, dia cinta uang. Why was Judas carrying the money bag? Kenapa Yudas yang menjadi petugas untuk membawa dompet uang rombongan mereka? Do you think Jesus didn't know? Apa saudara kira Yesus tidak tahu? Do you think God didn't know Apa saudara kira Allah tidak tahu? that in Judas's heart there is an illegitimate passion for money? Bahwa di dalam hati Yudas ada suatu keinginan yang salah, satu keinginan yang tidak benar untuk uang. If we were looking for a church treasurer, Nah, kalau kita mau mencari seorang bendahara gereja, would we put in the job description, please apply if you have a problem with money? jadi apa kita akan menulis di dalam penjelasan untuk apa yang mau melamar? Silakan melamar bila mana saudara punya masalah dengan uang di dalam hatimu. Pasti tidak kan? Why would Jesus allow him to carry the money bag? Jadi kenapa Yesus mengizinkan Yudas menjadi pemegang dompet? You need to pay attention. Nah, kita harus perhatikan. God will give you opportunities to confront your illegitimate desire. Jadi Allah akan memberikan saudara kesempatan untuk berkonfrontasi dengan keinginan yang tidak benar yang ada di dalam hatimu. Do you have some illegitimate sexual desire? Apakah saudara mempunyai kerinduan seksual yang tidak benar di dalam hatimu? God will not arrange life to make sure you are never tempted. Tuhan tidak akan mengatur kehidupan sehingga saudara tidak pernah tergoda, tidak.